Itu Iya. apa? Ayat kursi itu biasa kalau kita diajarkan, kalau dulu waktu di rumah mama bilang kalau misalnya kita takut ada setan atau apa, kita baca ayat kursi. Min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Sobat, kali ini Tama akan menyuguhkan video kesaksian seorang murtadin membuktikan baca Al-Quran. Sobat Tama, dijamin akan geleng-geleng kepala. Sobat Tama, kata murtadin ini biaya pesantren mahal. Bu, ngibul, 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 ibu lagi ngibul ya bu. Kalau pengen tahu biaya pesantren sangat murah, bahkan banyak yang gratis. Yang mahal mah biaya sekolah atuh ibu. Mimin Tama sungguh kasihan sama ibu murtadin ini. Baca Al-Quran belepotan banget. Itu semua sama halnya ibu mempermalukan keyakinannya sendiri. Kalau menurut Mimin Tama, murtadin ini murtad karena masalah bawah perut. Karena selagi berpisah murtadin ini sholat lagi. Buktinya suka baca lagi Al-Quran, katanya. Dan ketika rujuk balik lagi murtad, si ibu ini iman ditukar urusan bawah perut. Sobat Tama, ini semua dibongkar abis oleh pendeta Henry Tandianta MBS. Oh iya sobat, sebetulnya kalau menurut si emah, usil pada orang teh pamali. Tapi Mimin Tama kesel dengernya yang selalu tipu-tipu masalah keyakinan, apalagi bawa-bawa keyakinan Mimin Tama. Padahal, ibu kalau pindah agama, pindah aja. Lagian siapa yang mau larang? Karena itu hak asasi manusia. Baiknya para murtad-murtad kalau sudah pindah gak usah bawa-bawa lagi keyakinan lamanya. Baik Sobat Tama, lebih jelasnya mari kita simak kesaksian yang luar biasa ini. Demi kemurahan Allah tak simpen aja ya, mosok bongkar boroknya orang Kristen sih. Tapi karena bapak ini mendingan saya buka. Murtadin masuk ke Kristen sama pendeta di setting. Ini ngomong gini ya di depan kamera ya, ngomong betul pak, di skenario betul. Karena sutradaranya ini nggak paham Alkitab. Iya ya pak ya bener. Nah, makanya saya sebenarnya ketawa udah lama ya, pak. Itu 2 Korintus 11 ayat 14, iblis yang menyamar. Ya lihat aja pak. Makanya lucu toh pak. Pendeta ini katanya saya ketemu Yesus. Loh, kalau kamu ketemu Yesus kok kenapa kamu masuk gereja yang nyembah Bapak? Coba pikir. Mantan Islam atau bukan, mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Sebelumnya saya bisa pastikan mic-nya sudah hidup. Tes. Oke. Nah, Ibu Yuyun, itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Oh. Ada yang hafal. Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 Itu sampai apa itu? 30. Oh, itu kayak nama kitab. Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu. ayat. Ya. Oke. Kalau kita juz surat. Oke. begitu. Iya, itu kalau baca saya bisa. Tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang, cuman Seperti orang di pesantren ya, ya, Ibu. orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh, jadi Iya. kesimpulannya karena memang Al-Quran itu kan pertahankan bahasa Arab Ibu ya. Sekarang ini saya lihat sudah ada terjemahan. Saya lihat terjemahan banyak. Sekarang enak, ada tinggal buka di Google atau YouTube kita bisa belajar. Kalau dulu kita harus ke pesantren itu di luar, kalau di dalam tempat saya nggak ada, harus ke kotanya. Ibu ya, mic-nya agak dekat ya. Iya, butuh biaya Oke. banyak. Butuh biaya banyak ya. Ya, kalau harus mendalami. Iya, jadi sesuai permintaan dari netizen yang minta, ini bukan Kristen. Kalau orang Kristen sih, Ibu udah masuk Kristen, mereka udah bersyukur banget. Tapi kan teman-teman dari Islam ini yang kadang-kadang mereka tidak percaya Ibu, begitu. Makanya saya tempelkan foto Ibu di profil depan ini, yang Ibu pakai jilbab, supaya mereka tahu bahwa kesaksian kami tidak abal-abal gitu loh. Oke Ibu, jadi memang untuk baca Al-Quran itu dengan artinya itu harus sekolah khusus ya. Harus sekolah khusus. Makanya jujur aja Ibu Yuyun ya, saya bingung dengan beberapa ustadz yang mu'alaf. Mereka itu jarang sekali omong Al-Quran, tapi kalau mereka ceramah tuh omong Alkitab, hina-hina Alkitab. Dan saya salah satu yang menanggapi. Saya tanggapi ternyata aduh salah semua.
Makanya saya sarankan kepada mereka, kalau sudah levelnya ustadz, harusnya belajar Al-Quran. Oh ternyata betul bahwa umat biasa saja belum tentu mengerti ibu ya. Tapi kalau baca bahasa Arabnya ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji dengan ustadz begitu. Oke. Iya. Coba ibu baca beberapa dulu. Iya, Beri boleh. keterangan itu ayat apa gitu loh. Yang biasa dibaca itu kalau setiap sholat itu ayat wajib namanya, wajib dibaca. Iya, itu namanya ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Ya, silakan baca ibu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ayat setiap kita kalau mau sholat itu ada ayat wajib. Wajib ya. Ya, Dan wajib. umumnya orang Islam semua tahu. Umumnya orang Islam harus tahu itu Tahu ya. wajib. Ini ibu, jujur aja udah berapa lama ibu tidak baca sampai saya minta ini? Itu udah lama sekali. Itu kalau yang rutin itu barangkali seumuran saya nikah saya nggak pernah baca. Tapi kalau yang sekali yang Ibu, mic-nya agak ya, dekat. yang 7 tahun kan saya pisah dengan suami kurang lebih waktu yang saya pulang 6 bulan itu kan kurang lebih 7 tahun ya. Iya. Nah itu sesekali baca. Sesekali Iya. ya. Jadi sejak ibu masuk Kristen, ibu sudah hampir tidak pernah ya. pernah baca lagi. Yang dulu yang mau niat kembali masuk kembali Islam tuh. Iya, paling sesekali. Kalau lagi sholat baca. Iya, selain ayat itu ayat apa lagi yang sifatnya mungkin wajib atau kebanyakan orang Islam menghafal ibu? Kalau ayat yang wajib sekali itu ayat kursi. Ayat kursi itu Iya. apa? Ayat kursi itu biasa kalau kita diajarkan, kalau dulu waktu di rumah mama bilang kalau misalnya kita takut ada setan atau apa, kita baca ayat kursi. Kalau kayak di Kristen doa peperangan kali ya. Kalau di Kristen kan ada istilah kami doa peperangan. Artinya doa melawan setan, tengking setan. Itu ayat kursi namanya. Iya, ayat kursi. Oke, Itu mungkin ibu bisa. nanti saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan, Sebagai- silakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sahril waswasu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti ibu betul-betul tidak bohong bahwa ibu seorang mantan muslim. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Itu skenario settingan gitu saja. Nih kalau tobat yang benar nih saya nih Pak. Saya mendengar suara kamu ikut aku, nggak ngerti apa-apa, saya roboh. Tapi tante saya, om saya dengar geledek jeger. Ya Pak, itu murtadin yang skenario ya. Murtadin settingan tuh kayak gitu Pak ya. Kalau murtad beneran nih Pak, ini saya nih Pak, saya ini murtad beneran hanya dengar suara. Lalu apa Pak? Endingnya saya mencari kebenaran, nggak disetting-setting, katanya ketemu Yesus, kok masuk ke gereja yang pendetanya nyembah Bapak. Coba Pak waras nggak Pak? Demikian Sobat Tama, semoga dengan suguhan ini dapat memperkuat keyakinan kita terhadap Sang Pencipta. Baik, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.
Kalau video ini berkesan tolong like, komen, bagikan kepada yang seiman, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.